Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Buya Nurdin yang sengaja kita undang untuk memberikan tausiah sebelum zuhur ya, kultum sebelum zuhur. Kemudian yang saya hormati Bapak Fadli beserta jajaran dan Departemen Head. Kemudian yang saya hormati dan serta saya sayangi teman-teman seluruh karyawan-karyawati PT Bubut CDT Susek Mahmud Cabang Medan. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua masih dicurahkan rahmat iman, rahmat Islam, rahmat kesehatan serta rahmat kesempatan sehingga kita dapat berpuasa Ramadan di tahun ini. Kemudian selawat berangkai salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kiranya kelak kita salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kita semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada manajemennya yang mana telah memberikan izin untuk mengadakan tausiah atau kultum di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang baru saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita serahkan tausiah ini kepada Buya Habarudin. Semoga kiranya apa yang diberikan kepada Buya menjadi pembelajaran pendidikan buat kita untuk selalu dekat dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Buya, waktu yang tepat kami persilakan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu ayat ini saya menyiarkan, saya sejajarkan dengan hadis yang sangat populer, riwayat dari Bukhari Muslim yang tadi sudah saya ucapkan redaksinya. Arti hadis itu ialah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampunkan Allah dosa-dosa yang lalu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu kita ini secara jujur menyadari dan mengatakan kita ini berdosa benar? Ada dosa benar? Ada apa banyak? Mau ditambah lagi? Mau ditambah atau mau dikurangi? Mau dikurangi atau mau dihapuskan? Hadis inilah jaminannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, penuh perhitungan pengetahuan, dia yakin bahwa dia puasa itu diawasi, dinilai, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu hal, tetapi atas dasar iman, yaitu keyakinan Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, dan maha bijaksana. Oleh karena itu, sebagai awal dari pertemuan ini saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Pak Komar sebagai presenter kita telah memulai acara ini dengan mengajak kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ayo semuanya mengucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah. Mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan PT Indofood yang telah memberikan kepada kita izin, fasilitas sekaligus motivasi untuk melaksanakan kegiatan Ramadan ini, khususnya pada hari Senin Selasa qabla zuhur, melaksanakan taklim sampai nanti kita sholat zuhur berjamaah, insya Allah dan alhamdulillah. Selain bersyukur dan terima kasih, mari kita mengucapkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekaligus ucapan selamat berjumpa kembali kepada kita semua, terutama setelah kita bertemu kemarin pada acara menyambut bulan suci Ramadan sekaligus bundaran. Artinya di pertemuan kemarin itu kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita bisa melanjutkan kajian ini
secara intensif rutin, terutama di bulan Ramadan. Kalau tidak ada halangan, sepekan 2 kali, Senin Selasa, insya Allah dapat 8 kali. Itu kalau kita tuntas sudah 2/3 semester. Karena saya dosen pasca sarjana, pertemuan itu 14 kali, 2 kali untuk ujian mid semester dan ujian semester, tinggal 12. Kita 8 kali pertemuan, 2/3. Mudah-mudahan kita sehat semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai juga Bapak Ketua PKM, khususnya Ketua Majelis Ta'lim, dan khusus lagi Pak Komar dan Pak Tompo yang tadi berkenan menjemput saya ke pesantren. Mudah-mudahan juga bersedia mengembalikan saya ke pesantren. Oleh karena itu, saya membawa tim kreatif bersama Ustadzah dan para santri. Welcome to you all, my students. This is the factory of Indo Food, and we are invited here to give preaching of dakwah. By doing your duty as a journalist, you also listen to this speech, this preaching, this ceramah. Saya mesti pakai bahasa daerah, dan mereka wajib pakai 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Hari ini kita mengambil tema yang sangat penting, yaitu Ramadan dan ampunan. Ramadan dan ampunan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita flashback ke belakang, menelusuri histori sejarah manusia, bahwa menurut Al-Quran, manusia yang Allah ciptakan pertama itu adalah Adam, pendampingnya adalah Hawa. Lalu ada peristiwa yang menjadi latar belakang sejarah. Kenapa kita ini sekarang di bumi, lalu kita perlu meraih ampunan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Subhanallah. Dan ingatlah ketika Allah mendeklarasikan di hadapan malaikat sebagai makhluk yang sudah lebih dulu Allah ciptakan sebelum kita manusia. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan satu jenis makhluk lagi, dan mereka aku beri tugas menjadi khalifah di bumi. Mendengar deklarasi ini, malaikat yang kemudian berubah panggilan menjadi iblis mengemukakan nota ketidakpahaman. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, adakah perlu lagi diciptakan makhluk baru terus diangkat jadi khalifah, padahal nanti mereka akan bersilang sengketa, bermusuhan dan menumpahkan darah. Dan kami ini kan sudah cukup untuk senantiasa
bertasbih kepadamu dan memujimu dan mengkuduskanmu. Apa kurang daripada kami ini untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir? Qala Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa-apa yang kamu tidak tahu. Dari ayat 30 ini, mari kita teliti secara analitis bahwa satu, Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk sebelum kita manusia lebih dahulu. Apa itu? Jin, ajazil, kanjil jannah, malaikat, semesta jagat raya, tanah, air, api, udara, dan yang tumbuh di situ, yang ada di situ, pertumbuhan hewan. Jadi Allah ciptakan lagi makhluk baru yang nantinya akan jadi khalifah. Mendengar akan diciptakan makhluk baru dan statusnya khalifah, ini makhluk yang sudah ada, terutama yang disebut malaikat, tetapi kemudian karena sikapnya dipanggil iblis, sudah menyatakan ketidaksetujuannya. Maka dari dulu memang sudah ada makhluk yang alergi, tidak setuju, berpikir negatif terhadap istilah khalifah. Sekarang tidak ada orang yang alergi dengar kata-kata khalifah, ada? Itu apa khalifah ini? Makhluk yang Allah ciptakan untuk mengelola alam ini, memberdayakannya untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berapa? Pemimpin, pengelola. Tapi mereka menduga nanti makhluk ini bersilang sengketa, bermusuhan, bahkan membunuh, saling membunuh dan menumpahkan darah. Dari mana mereka tahu itu? Apa sebagai manusia sebelumnya? Tidak. Berarti makhluk-makhluk sebelum itu yang memang melakukan perbuatan sedemikian rupa. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain. Tidak lain itu adalah manusia seperti kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kejadian yang paling sempurna. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya sempurna ya. Kaya. Saya kaki saya 2. Bapak 2. Punya siapa itu? Punya Allah. Pernah bersyukur kepada Allah dikasih kaki? Pernah. Inilah maka kita di sini duduk di masjid, majelis taklim, insyaallah. Kalau kepada orang yang mengasih sepatu untuk dipakai di kaki pun kita terima kasih, masa kepada yang ngasih kaki kita nggak kenal? Gitu ya. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena memang dia diberi 3 instrumen secara rohaniah, otak untuk berpikir supaya nanti menggunakan akal, hawa nafsu yang nanti mendorong supaya memiliki semangat untuk bisa mengelola semesta jagat raya bagi kepentingan hidupnya dan kepentingan bersama, dan diberi pula qalbu, hati, untuk nanti bisa beriman, meyakini Allah itu ada. Ya, inilah dia manusia yang Allah jadikan khalifah. Tetapi di sisi lain nanti manusia itu adalah hamba Allah
Yang ketiga dari ayat 30 surah Al-Baqarah tadi, mereka malaikat yang kemudian disebut iblis itu mengatakan mereka yang paling sempurna menghambakan diri kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Padahal nanti kemudian hari termasuk kita dalam penghambaan diri beribadah kepada Allah, kita juga bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, ya, bertakbir Allahu akbar. Selain itu kita juga beribadah, salat, puasa, haji, zakat, infak, sedekah. Kalau mereka makhluk lain, malaikat puasa, dia memang puasa terus. Oh, malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Ya bagaimana? Kalau malaikat punya hawa nafsu, berapa banyak? Karena malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada makhluk yang lain. Hewan, apakah mereka beribadah seperti manusia? Salat di atas dua kaki, tangan diangkat untuk beribadah menyembah Allah, dilipat di dada menyatakan Allahu Akbar sebagai tanda kesabaran Allah itu maha besar, dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lemah, baik dan berdoa kepada Allah, Allahu Akbar. Hewan, sapi, kambing, lembu, bebek, ada yang salat? Tidak. Lalu kalau manusia tidak salat, berarti apa? Berarti Pak Omar yang mau bilang hewan, saya nggak tega. Karena bentuknya manusia dan statusnya adalah khalifah, tetapi tidak menyadari tugas pokoknya adalah menghambakan diri beribadah kepada Allah. Nah, sampai di sini jelaslah bahwa dalam sejarah Allah menciptakan makhluk yang terbaik, yaitu manusia, diangkat menjadi khalifah, tetapi ada yang keberatan, ada yang tidak setuju. Apa mereka tidak setuju terus tinggal diam? Ada usaha mereka untuk menggagalkan visi dan misi itu. Apa? Inilah yang perlu kita ketahui, yakni strategi mereka memperdayakan manusia. Nyamarlah malaikat ini, kalau sekarang kira-kira jadi kayak kiai. Lalu malaikat ini kan lalu, maka tidak heran kalau dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, sebagaimana hanya jin, sebagaimana hanya setan, sebagaimana hanya dalam diri kita ada malaikat kiri kanan rakib dan hati. Nyamarlah dia sebagai makhluk baik dan ngasih nasihat. Kalau boleh saya gunakan ke bahasa keberitaan yang raya, dan Mas Adam, andai kata Adam itu orang Jawa, saya cuma ingin memberi nasihat. Sabtuan katanya mau diangkat dari khalifah dan turun ke bumi. Kan turun gak enak sih, enak-enak di surga. Lalu di bumi nanti untuk mendapatkan kebutuhan hidup sebagaimana makhluk yang memiliki fisik, makan, minum, segala macam pakaian, repot, harus berusaha. Lalu kenapa rupanya? Saya sarankan sampai tetap di surga saja. Lalu bagaimana visi dan misi saya sebagai khalifah di bumi? Nah, itu yang saya kasih pandangan. Ini pun kalau setuju, saya cuma nasihatin aja loh, bukan apa-apa. Pandai itu memutarbalikkan fakta, nyamar. Terus, ya tetap saja di surga. Caranya makan buah ini, buah kuldi. Padahal itu yang dilarang mendekati saja tidak boleh, apalagi dekat dan kemudian melihat terus ini mungkin lezat nyoba. Ya udah, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Banyak Adam
mikir lebih cerdas. Dia pergi ke nggak nyambung ke Siti Hawa, bukan Siti Nurhaliza. Yang bilang Siti Nurhaliza siapa? Salah. Itu penyanyi bukan Indonesia. Mbak, saya coba kasih nasihat ya. Kalau ke bumi itu repot, nanti jumlah penduduk banyak, tanah sedikit, rebutan. Lagi bercocok tanam, begitu panen nanti segala makhluk ikut nimbrung. Nanam padi baru mulai tumbuh, udah dimakan tikus. Nanam pepohonan ada jambu, belum lagi dipanen sudah ikut dimakan daging kok babi pula. Kok pula babi makan babi ya? Enggak ada ya. Jadi maka saya sarankan kalau tetap saja di surga ini makan buah ini. Tapi dilarang. Itu rahasianya. Kenapa dilarang? Kalau kalian makan buah ini, kalian kekal di sini. Ini. Coba. Rasain buah. Coba. Ngicipin. Dimakan lah. Adam kemudian melihat dan mengetahui. Terus istri. Kok dimakan buah itu? Udah tabung tertelan. Ini riwayat. Akhirnya makanan itu tidak dicerna, tetapi menjadi sesuatu yang membuat jadi tanda. Konon kabarnya ini cuma riwayat. Itulah tanda. Terus, tapi coba sampai ngerasain dulu mas. Kata si tahu kepada Anda. Ikut juga nyicipin juga kalau istri pak. Nyicipin nama, saudara. Oh kalian, mau nyicipin juga. Tapi ingat loh, ini kan nggak boleh. Tapi sudah tahu, makan nyicipin. Cuma nggak ditelan nyangkut di tenggorokan. Itulah makanya tenggorokan. Ada, itu ya. Lalu datang teguran, kenapa kalian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Inilah awal manusia itu keliru. Inilah awal manusia itu terpedaya, padahal di surga itu makanan, minuman, segala fasilitas cukup. Lalu gara-gara dibujuk oleh iblis, buat dia kayak gitu kok geragas, itu dimakan. Kalau kekurangan makanan, itulah hebatnya tipu daya iblis. Lalu mereka sadar, mereka menyesal, tapi Allah katakan keluar dari surga itu. Secara konsepsi memang mau turun ke bumi kan, memang mau keluar, tapi kan keluarnya jadi gak enak. Kenapa? Diusir. Diusir. Gara-gara apa? Coba siapa menyimaknya? Satu, terpedaya dengan bujuk rayu iblis. Dua, makan makanan yang dilarang. Nanti di dunia itu jatuh kepada yang dilarang, itulah yang haram. Yang halal banyak, kok yang dilarang itu yang haram yang jatuh. Yang ketiga, mereka baru menyadari itu adalah tipu daya, karena bukannya dimakan jadi kekal, malah diusir dari surga dengan cara tidak mulia. Berdoalah Adam, Rabbana ini lain ngabur karena lain apa-apa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolim diri kami sendiri. Maka apabila tidak engkau ampunkan kami dan tidak engkau sayangi kami, tidak engkau rahmati kami menjadi orang yang merugi. Allah ampuni? Yes. Tapi satu, tempat mereka pindah. Dengan berbeda. Ini bagian tasawuf. Mungkin pernah didengar, mungkin juga pernah belum. Karena ini saya sampaikan di sini. Adam keliru sekali, tapi langsung tempat tinggalnya pindah ke bumi.
Bapak Ibu pernah berbuat keliru dan salah kepada Allah, langsung ditindak? Enak kali Bapak Ibu gitu. Yang kedua, mereka langsung dipisah suami istri. Satu ke timur, satu ke barat. Bapak Ibu, ada yang sudah suami istri? Ada? Kok cuma ada suami istri? Yang tunjuk tangan lah, contoh Pak Ida. Orang silakan semua. Ya tunjuk tangan kenapa? Wah, itu kalau masuk lagi ada dua saudara. Hafal Quran itu. Yang mau tahu yang hafal Quran juga. Ya. Bisa. Konon menurut riwayat Adam ke barat, Siti Hawa ke timur. Yang namanya suami istri bisa sedih, rindu, nangis. Betul? Kalau Adam nangis, air matanya jatuh ke laut, jadi mutiara. Siti Hawa nangis, air matanya jatuh ke laut, jadi buaya. Itu maka air wanita itu belum tentu, ini kan riwayat bukan hadis. Yang ketiga, mereka saling mencari menurut riwayat 40 tahun. Yang keempat, mereka dipertemukan di bumi pada Arafah, Bukit Jabal Rahmah. Yang kelima, mereka terus diingatkan, kalau dulu kalian keluar dari surga karena terpedaya oleh bujuk rayu iblis dan setan, kalian cukup persediaan makanan minuman di surga, tapi buah tubuh yang kayak gitu saja kalian selera. Ingat, di bumi juga ada iblis, karena iblis juga dikeluarkan dari surga, sama-sama ketemu di tanjung iya. Di bumi juga mereka menggoda, tapi manusia dibimbing oleh Nabi dan Rasul. Ada 3.000 Nabi, 300 Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nabi kita ialah Nabi Muhammad SAW. Lalu ada petunjuk hidup manusia, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan dan Nabi Undilatil Quran wa hudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan dibutuhkan Al-Quran, petunjuk kepada manusia. Yang keempat, kalau mereka nanti terkendala karena hawa nafsu atau bujuk rayu iblis, kalau berdosa, Allah ampuni. Allah ampuni dengan satu, mengerjakan ibadah. Salat adalah ibadah wajib, tiang agama, ibadah pokok. Seseorang yang sholat, zuhur sholat, asar sholat, andai kata ada dosa antara zuhur dan asar, insya Allah diampunkan sesuai dengan kualitas sholatnya. Apakah ada Bapak Ibu orang selesai sholat zuhur tapi masih berbuat salah juga sebelum asar? Ada. Sholat asar dia diampunkan. Apakah diampunkan semua? Belum tahu. Mungkin dosanya 100, nilai sholatnya mana tahu tidak? Bisa sampai minus. Yang kedua, dengan ibadah puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ada dosa di masa lalu? Ada. Kata-kata ma di situ menunjukkan apa saja. Lalu yang ketiga, Allah izinkan mereka minta ampun dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Maka dengan demikian Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Andai kata pun kita ini tidak luput dari salah dan dosa kecuali Nabi dan Rasul, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Teristimewa di bulan Ramadan, khususnya dengan melaksanakan ibadah puasa. Selamat berpuasa, semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini paham? Paham? Alam dapat 1 SKS. Besok sambung lagi.
Insya Allah. Namun demikian, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia saat ini apakah sudah ada yang di tadi yang sudah memenuhi surga? Saat ini sudah sudah ada yang memenuhi surga? Iya. Karena kita asalnya dari surga. Iya. Apakah saat ini memenuhi surga sudah ada? Iya. Itu Bapak. Luar biasa. Ini kalau di sini ada yang ditipu Bu. Siapa Bu? Mario Teguh. Dia pasti bilang super sekali. Bapak dan Ibu, surga itu apa? Tempat atau rasa? Tempat atau rasa? Tempat. Pak Omar bilang tempat. Siapa mengatakan surga itu adalah kenikmatan, tidak bergantung kepada tempat? Bapak itu pernah menikmati surga, saking senangnya, aduh kayak surga dunia. Ada? Ada? Gak tahu, gak tahu. Kalau yang belum, kalau yang nggak tahu, yang nggak ada karena yang sudah menikah. Apa maksudnya itu? Banyak. Ini apa? Surga dunia. Ada orang yang berkata mengatakan surga itu artinya sur tak terhingga. Boleh sur tak terhingga tetapi halal. Yang ketiga, dalam riwayat surga yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan surga yang disiapkan untuk kita nanti. Kalau surga yang disiapkan untuk kita nanti sudah ditempati Adam sampai Iblis, second hand dong. Emang mau second hand? Second hand itu kalau laki-laki muda, kalau perempuan janda. Tapi ada second hand tetapi masih mulus. Apa? Sepeda motor. Jadi dia tempat dan juga kenikmatan. Apakah sudah ada orang di sana? Di surah Ali Imran ayat 133 Allah tegaskan Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Allah Tuhanmu dan mendapatkan surga yang lebih luas dari langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Lalu orang-orang yang telah dahulu ke sana dia di mana surganya? Surga itu juga adalah kenikmatan. Mereka yang sudah meninggal dunia itu di alam barzah. Mereka menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan kembali dia bermasyar untuk diadili, dia hisab. Belum ada eksekusi. Maka dengan demikian surga itu belum ditempati. Bisakah mereka merasa nikmat di alam barzah? Bisa. Ada 5 kenikmatan di alam barzah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dunia pun bisa tak serasa surga. Di alam barzah juga begitu. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika mereka wafat, ruhnya kembali ke alam barzah di sisi Allah, tubuhnya kembali ke tanah alam kubur. Maka di alam barzah itu dia pertama mendapatkan fasilitas. Kata malaikat, perintah Allah, ganti pakaiannya dari pakaian surga, tidak lagi pakai pakaian kapan. Yang penting pakaian kapan dipakai. Lalu ganti tempat tidurnya, lengeknya, permadaninya dari surga yang indah dan lembut. 3. Luaskan tempat tinggalnya di alam barzah itu 70 jirjah. Satu jirjah itu 100 meter. Kalau 70 berapa itu? 34 hektar. Siapa yang rumahnya 34 hektar? Yang keempat, bukakan jendela supaya nampaknya surga itu. Karena alam barzah itu, dengar baik-baik, barzah artinya batas, dinding. Jadi kalau batas dan dinding, ke
sana tidak bisa karena ada dinding. Ke sana itu akhirat, surga neraka. Ke sana tidak bisa karena ada dinding, dunia. Tapi alam barzakh itu seumpama kita bilang kaca transparan. Transparan. Maka mereka bisa melihat kenikmatan-kenikmatan surga itu. Dan mereka juga bisa melihat ke alam dunia ini dengan izin Allah. Kondisi situasi keluarga. Mungkin ada orang tua meninggal lalu melihat anaknya di dunia konflik, rebutan harta warisan, sampai bermusuhan, sampai ke pengadilan. Mereka lihat itu dan mereka sedih, bahkan menangis. Lalu diizinkan Allah melihat ke surga, nengok itu, aduh, kenapa belum masuk ini? Wan, mereka dibuang. Apa? Kenapa nggak dibuka pintu surga? Sabar. Belum kiamat. Kiamat nanti baru yaumil masa, yaumil hisab. Apa doa mereka? Cepatlah kiamat. Kita di dunia ini janganlah kita menentukan 2024. Mobilnya presiden, pilihan kita ialah yang bertakwa itu. Yang kelima, bukakan jalan supaya aroma surga itu tercium di tempatnya. Itulah kenikmatan di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai calon penghuni surga. Amin. Dan bilang amin insya Allah. Amin. Berani. Syaratnya 3. 1, tidak berdosa. Ada dosa? Mana? Minta ampun, puasa, salat. Yang kedua, harus ada bekal. Ada bekal? Ada. Yang ketiga, mati. Syarat masuk surga? Mati. Siapa yang mau mati? Ayo. Takut. Berani mati pun kalau ada tiba mati. Takut mati pun kalau ada tiba mati. Maka gunakan kesempatan selagi hidup. Gunakan kesempatan selagi ada bulan Ramadan. Ramadan ini sekali setahun. Ini bonus untuk kita. Jangan sia-siakan. Mudah-mudahan besok bisa kita sambung lagi pengajian ini. Insya Allah waktu sudah boleh. Mudah-mudahan kita bisa salat berjamaah. Lalu kemudian kita berdoa. Insya Allah besok jumpa lagi. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ala ni'matika ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil rahmata wa ni'mata wa sihhata wal afiyah wa tawfiqa wal hidayah alaina jami'a wa anzil rahmata wal barakah fi tijaratina wa fi